Selenium Grid ini saya buat pakai menggunakan C#. Jadi Selenium Grid ini adalah di mana saya bisa mengeran tes UI itu di beda platform. Misalnya di Linux, di Windows, atau di Mac. Tapi di sini saya samain semua. Nah, contoh untuk sederhananya, saya buat di sini Selenium Test. Untuk Fire, jadi saya kalau kita tes di lokal dulu ya teman-teman. Di lokalnya saya itu ada Firefox, ada Chrome, dan ada Internet Explorer. Di mana di Internet Explorer itu mengakses Kubernetes, di Google Chrome itu Docker, dan di Firefox itu adalah Selenium Grid. Nah, gimana caranya kita mengerankannya? Saya close dulu. Ya, nggak pasti lagi. Close. Nah, di sini kita coba aja langsung run ya teman-teman. Jadi di sini saya membuat, jadi pada saat waktu saya nge-run itu pasti dia berjalan di Chrome, Firefox, sama di IE secara berbarengan. Kemudian di hooks-nya ini saya kasih parameter. Kalau dia Chrome, dia jalan di Chrome. Kalau dia Firefox, jalan di Firefox. Kalau dia IE, jalan di Internet Explorer. Nah, masing-masing ini menggunakan library bawaan dari Selenium. Jadi Selenium Grid ini dia bisa multiple testing di beberapa browser. Biar lebih mengerti, kita running aja langsung. Ini akan jalankan di lokal. Pertama dia buka IE, Chrome, IE-nya kebuka, Chrome-nya juga lagi loading, terbuka, di IE lagi menunggu, mungkin gara-gara CPU. Di Chrome juga, Docker, muncul, di Firefox, lagi ngeklik, di IE lagi ngetik, Kubernetes, dan di Firefox udah jadi Selenium Grid. Masing-masingnya sudah jalan. Mau di IE, maupun di Chrome, maupun di Firefox. Jadi sebenarnya kalau teman-teman, kalau sekarang kan kita menggunakan silk test ya di PSS kita, itu sebenarnya juga bisa menggunakan Selenium sih. Kalau dilihat secara garis besar dia udah mensupport, udah bisa kebuka aplikasi Google browsing di Internet Explorer. Itu bisa dipakai. Nah, ini kan kalau di lokal nih, kalau lokal kita kan otomatis, wah servernya sama nih. Nah, gimana caranya kita mengetes UI itu di beda platform menggunakan Docker. Nah, kebetulan saya close dulu yang ini. Kebetulan di Docker Hub itu dia mempunyai Selenium, namanya Selenium Grid. Selenium Grid itu jadi dia bisa menghubungkan antara server kita meremot server seperti meremot server tapi di berbagai platform. Nah, caranya bagaimana? Di sini saya menginstal VNC Viewer. Jadi seolah-olah di sini saya meremot Chrome, platformnya Linux, yang sini juga Firefox, platformnya Linux. Ini cuma saya mengandaikan bagaimana kita menggunakan Docker untuk Selenium Grid. Nah, caranya simple. Nah, di sini saya sudah seperti teman-teman lihat tadi, Docker image. Nah, di Docker image ini saya udah menginstal 3. Sebenarnya Firefox ini nggak berguna sih. Jadi ada di sini ada Selenium. Selenium Hub ini adalah sebagai penghubung. Selenium Chrome ini adalah Selenium yang ada untuk di remote nanti. Chrome, yang ini adalah Firefox.
Nah, nanti kita akan meremote melalui dari Selenium Hub ke Chrome ini. Caranya bagaimana? Kita lihat lagi ke sini. Selenium Grid. Kebetulan saya sudah bikin sintaksnya. Oke. Nah, di sini pertama-tama kita running dulu nih, Docker. Tapi kan kita butuh expose kan, expose portnya. Kita langsung Docker run Selenium, ambil dari UI-nya. Kita running. Kita jalan. Oke, dia running di port 446. Kita langsung ke localhost 446. Selenium Grid udah jalan nih. Tapi di konsolnya masih kosong. Karena dia belum terhubung, belum ke remote, seperti ke remote ke server mana nih yang mau saya remote. Oleh karena itu, kita harus registry dulu nih. Tadi kan saya udah menginstal Selenium Hub, Selenium not Chrome. Nah, ini kita menggunakan Docker run, kita expose portnya di mana. Nah, kita beri nama Selenium not Chrome. Nah, link ini adalah menghubungkan buat dia terintegrasi sama Selenium Hub. Kita lihat teman-teman. Menjadi oke. Di sini udah running. Gimana cara melihatnya sudah terintegrasi? Kita refresh. Ada 2 driver browser yang udah terconnect nih, teman-teman. Nah, kalau sudah terconnect seperti ini, otomatis udah ada yang berjalan nih Seleniumnya. Nah, setelah udah berjalan seperti ini udah berjalan, kita tinggal pakai view ini tadi, teman-teman. Nah, view ini itu kalau propertiesnya, kalau teman-teman lihat, itu menggunakan port yang udah saya expose tadi, teman-teman. Portnya 475 yang Chrome, kita oke. Open. Yang satunya lagi Firefox. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan ini ada ID-nya kan, teman-teman. Ini sebenarnya ID yang kontainernya sih. Kalau teman-teman lihat Firefox. Nih, 13 DC sama nih Firefox punya nih. Dia udah merunning kontainernya nih. Nah, ini udah running teman-teman. Seperti seolah-olah kita meremote di remote luar lah. Tapi kita mengetes agar jalan nggak sih di berbeda platform ini. Nah, kemudian saya di sini, ini kan tadi ngalahnya ke lokal ya teman-teman. Saya komen yang di lokal. Kemudian saya uncomment yang ada di sini. Nah, yang ini juga saya uncomment karena apa? Nanti kalau ini dia langsung nge-close sendiri teman-teman. Bisa langsung nge-close. Kita langsung aja yang kita testing tadi apa? Chrome. Dia run di 446, portnya 446, 446, run. Kita tunggu. Kita tunggu dia berjalan. Jalan. Chrome, Mozilla. Seolah-olah kita meremote di server yang berbeda. Oke. Ini kalau kita menggunakan cara lama. Dari sini teman-teman udah nyambung untuk Selenium Grid. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, sebenarnya segitu aja sih Selenium Grid. Jadi kita
mencoba memanfaatkan Docker untuk keperluan testing UI, untuk berbeda platform atau enggak berbeda jenis web browser, begitu. Nah, ini kan caranya kan terlalu lama ya, kalau kita lihat sintak yang kita di sini. Satu-satu, stop, run, Docker, terus kita harus Docker stop dulu, kita stopin. Docker stop, kemudian kita Docker remove. Nah, kalau kayak gini kan kita harus satu-satu ya, gimana caranya yang cara cepat. Caranya yang cepat itu kita menggunakan Docker Compose. Yang seperti saya bilang, di sini kita open notepad. Nah, di sini kita membuat service-nya menjadi satu script, teman-teman. Nggak usah lagi kita ngeklik satu-satu, misalnya create A, create B, yang kayak tadi kan saya harus nge-create GitHub dulu, Selenium Hub, terus saya buat lagi Chrome, buat Firefox. Nah, kalau di sini kita gabung jadi satu, nanti kita tinggal lakukan eksekusi. Nah, di sini gimana cara bacanya? Di sini kita buat service. Service-nya apa? Selenium. Berarti pertama kali yang kita execute adalah ini, Selenium Hub. Dengan nama Selenium Hub Compose. Image-nya yang diambil adalah Selenium Hub. Port yang dibuka adalah 44. Ini yang di-expose 44, yang internal defaultnya adalah 44. Kemudian kita buat juga Firefox node dengan kontainer, nama kontainernya compose Firefox. Kemudian image-nya menggunakan yang udah ada tadi, nodes Firefox debug. Kemudian kita open port-nya di 4577.4900. Dependency on ini berarti harus ada yang Selenium Hub-nya dulu terbuat. Nanti dia langsung nge-link nih. Nah, ini kalau di versi baru saya belum baca detail, tapi dia harus cara menghubung environment-nya seperti ini nih. Nah, ini tadi saya belum sempat baca, tapi nanti saya ada linknya. Buat dia terregistrasi di Selenium Hub ini. Begitu juga dengan Chrome. Chrome nama kontainernya berapa, Seleniumnya berapa, port yang di-expose berapa, dependency-nya, links-nya apa, sama portnya berapa. Nah, di sini kan udah kebentuk semua nih teman-teman. Ya udah, gimana caranya saya mau menjalankannya tadi tanpa satu-satu kan? Caranya kita di sini Selenium git bash, kita langsung docker compose app mindi. Creating Selenium Hub Firefox Chrome. Nah, sampai sini udah jadi teman-teman. Tanpa kita ngapa-ngapain lagi. Ini kan 46 nih. Kita ubah jadi 44. Ada nih teman-teman, 44. Yang awalnya saya tadi buat di beda browser nih. Ini udah saya buat koneksinya. Ini yang Compose. Chrome Compose, ini Firefox Compose. Jadi udah ada dua. Kemudian kita tinggal ke File Studio, tinggal ubah port yang ini tadi, 4. Terus kita running. Running, Chrome, kemudian Firefox, running. Selenium Grid. Kalau dia udah selesai, tadi ada metode buat nge-close-nya, yang Chrome, sama yang Firefox juga. Oke, nah, kalau tadi, ini udah selesai nih teman-teman. Kan tadi ribet nih, mau
apa mau stopnya bareng-bareng satu-satu, mau startnya juga satu-satu, kita langsung dari sini kita bisa docker compose stop. Kalau mau nge-stoppingnya doang, done. Karena udah terintegrate sama satu file yang tadi. Nah, di situ kalau teman-teman lihat di sini nggak ada lagi nih yang jalan, tapi masih ada yang ada. Nah, kalau untuk meremove-nya itu pakai docker compose down. Dia akan menghapus kontainer tersebut, remove semua, networknya juga di remove. Nah, itu teman-teman bisa dipelajari di docker compose syntax. Di sini udah saya buat keterangannya. Stop, start, down.